Ya, pemirsa, tentu saja seorang pengusaha itu punya tantangan ya. Nah, kita juga mau dengar sejauh mana sih tantangan yang akan dihadapi ketika orang itu terjun ke dunia usaha. Dan tentu saja ini perlu kita simak karena banyak orang ingin tetapi mau enaknya aja. Nah, yang nggak enaknya juga ada pastinya pemirsa ya. Ya, Mas Ambar tadi gimana tadi bisa dilanjutkan? Jadi ketika Anda harus menjadi CEO, harus melakukan segala macam gitu. Nah, kliennya sendiri gimana cara mencarinya nih? Oke, cara mencarinya tentu aja ada beberapa bekal networking saya dulu gitu. Tetapi other than that, kita ini startup teknologi. Ketika kita mengklaim diri sebagai startup teknologi, tentu kita juga punya beberapa misi. Tentu aja salah satunya adalah disruption. Jadi kita bukan menawarkan sesuatu yang konvensional, yang reguler, yang tentu aja itu yang membuat kita berbeda. Itu yang harus kita yakinkan di klien bahwa kita berbeda dan kita harus lebih bagus dan kita lebih affordable daripada apa yang sudah ada di industri sekarang. Jadi itu yang mungkin pintu masuk kita kenapa klien itu bisa percaya. Kalau kita menawarkan sesuatu yang sama, apa bedanya gitu bedanya? Ya? Okay. Jadi Anda juga masih mendatangi klien-klien untuk mempresentasikan ya nantinya. Nah, baru nanti metodenya itu bisa melalui itu. Ketika Anda udah dapat dari klien, baru Anda gunakan untuk yang surveyornya tadi ya, gitu ya. Oh, luar biasa. Nah, Mas Erika gimana nih pengalamannya? Kalau tadi tantangannya apa sih gitu? Ketika mengalami masa-masa sulit dan Anda sampai udah yang putus asa, itu pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Putus asa. Alhamdulillah belum ya, karena yang saya pegang adalah passion tadi, passion sama saya percaya pada future reward tadi. Tapi ya emang untuk pengusaha emang kita harus kerja itu kita nggak bisa santai. Jadi bisa jadi kita kerja itu hampir 24 jam, 7 hari 24 jam kita mesti siap. Apapun yang terjadi, misalnya sekarang tim saya libur, saya nggak bisa libur karena saya mesti kalau ada sesuatu hal saya mesti harus selesaikan tanggung jawab gitu itu yang jadi CEO itu ya cuma title, tapi kita juga ngerjain tadi itu, kita kerjain sales, kita kerjain HR, kita seolah-olah founder, pemilik gitu ya, tapi sebenarnya di balik itu bukan hanya sekedar ongkang-ongkang kaki ya sebenarnya ya. Jadi emang harus siap dengan semua resikonya, keluarga harus bisa nerima dan dengan semua challenge dari kita. Iya, saya pernah punya pengalaman ya, teman saya itu banyak uang, kemudian dia mendirikan perusahaan, tapi sebenarnya dia bukan passionnya, dia nggak punya kompetensi gitu, akhirnya diserahkan orang, ya bangkrut gitu. Nah, ini artinya bahwa sebenarnya founder atau sebagai pemilik tidak hanya bisa sebagai pemilik uang ya, tapi justru harus usahanya itu harus dia kuasai karena tadi ketika liburan timnya harus menjadi apapun harus tanggung jawab ya. Nah, itu mungkin salah satu kunci juga. Ya. Jadi kalau mau jadi wirausaha, jadilah wirausaha sesuai dengan kompetensi Anda, bukan kompetensi orang lain ya, kecuali kalau dia menjadi pasif ya, seperti tadi ada angel investor misalnya, mereka dia nggak punya kemampuan tapi dia menyerahkan kepada ahlinya gitu ya. Jadi ada dua perbedaan antara wirausaha yang sebenarnya sebagai pemilik ide dengan wirausaha yang mungkin dia cuma punya uangnya gitu ya. Nah, tapi Anda takut nggak sih sebenarnya kalau Anda nggak patenkan ini nanti ya, banyak yang ngikutin terus akhirnya diklaim orang lain. Nah, ini sejauh mana kesiapan Anda untuk itu? Kalau di teknologi itu startup ide itu cheap ya, istilahnya idea is cheap, execution matters. Jadi yang kita patenkan itu adalah brand dulu. Begitu saya udah mulai yakin, ini adalah istilahnya produk yang akan saya buat dalam beberapa tahun ke depan, saya langsung patenkan nama dan logo saya patenkan karena itu penting. Iya. Anda udah lakukan? Udah saya lakukan. Terus? Udah saya lakukan. Setelah itu baru begitu produk kita udah muncul, pasti banyak yang mengcopy. Nah, bagaimana kita survive? Pertama adalah tadi kita harus punya passion. Yang kedua adalah kita harus mengerti karena itu di industri ini, karena itu di startup itu perlu yang namanya domain expert. Tadi yang disampaikan Mas Ambar, domain expert itu penting karena jika kita tidak expert di industri ini, kita nggak akan tahu nih problemnya seperti apa dan solusinya seperti apa. Nah, karena itu domain expert itu penting di startup teknologi itu. Selain teknologi, jadi karena itu kan startup itu ada 3 kan, ada hustler, hipster, sama hacker. Nah, hustler itu adalah kalau bisa domain expertnya. Itu ya yang Anda yakini untuk itu ya. Nah, kalau kita lihat dalam perkembangan bisnis Indonesia, seringkali orang yang mendanai itu akhirnya sering mengambil alih. Jadi pertama dia menjadi angel dulu,
lama-lama diambil alih. Nah, gimana untuk mengatasi supaya jangan sampai bisnisnya itu justru diambil oleh orang yang berpartner dengan kita, yang mereka tidak punya kemampuan tapi sebenarnya karena punya uang dia bisa ambil alih gitu. Gimana? Sebetulnya angel nggak jauh beda dengan investor-investor lainnya. Semua pada ujungnya adalah exit strategi dia. Dia pengen jual perusahaan ini lebih besar. Nilainya lebih tinggi gitu. Nilainya lebih tinggi segala gitu. Saya percaya itu semua motifnya ada di situ. Ketika dia mau take over dengan maksudnya membesarkan segala kayak gitu, itu tentu saja ada kompensasi yang dia harus bayar ya. Bayar. Ada perjanjiannya ya. Itu nggak ada masalah. Kalau dihubungkan sama kewirausahaan saya gitu misalnya, saya di sini CEO tidak masalah. Jadi CEO itu membutuhkan karakter seperti ini ketika lagi masa pertumbuhan. Ketika pengembangan mungkin butuh CEO yang berbeda lagi. Kalau saya memang tidak mindset saya bukan saya CEO seumur hidup kayak gitu. Ada saatnya. Ada saatnya saya mungkin cocok sekarang ketika karena saya mau perusahaan ini tahapnya berbeda-beda, nggak mau ya kayak sekarang stuck aja gitu ya, harus ada pertumbuhan terus. Atau kayak kurang di sini, ya maunya establish, habis itu dari sini apalagi yang kita mau achieve segala kayak gitu ya, itu akan membutuhkan karakter-karakter CEO yang berbeda-beda lagi. Dan belum tentu saya, dan itu nggak ada masalah untuk Oke. Nah, kalau Mas Erika, kalau misalnya gini kan Anda kan punya banyak prinsipal nih, kan kadang-kadang prinsipalnya pengen bikin sendiri gitu loh, maksud saya ya. Prinsipal tuh pengen bikin sendiri. Saya bilang ngapain pakai perusahaan lain, kenapa nggak saya bikin sendiri? Nah, itu kan ada juga karakter seperti itu kan. Gimana nih Anda menghadapi tantangan ketika itu terjadi pada diri Anda? Jadi gini nih, waktu saya datang ke produsen atau prinsipal, mereka ada yang akan bikin e-commerce seperti kami. Cuma masalahnya adalah culture-nya itu beda antara company dengan startup. Nah tadi itu, jadi startup itu adalah kekuatannya itu adalah di founder timnya itu. Nah itu yang saya percaya soul-nya itu nggak ada. Jadi kalau company itu bisa bikin, tapi kalau soul-nya nggak ada, orangnya cuma sebatas pegawai, menurut saya agak beda sih. Nggak akan maju gitu ya, artinya ya mereka bisa bikin, tapi ya stuck aja gitu ya. Justru mereka harus bekerja sama dengan ide-ide yang terus berkembang ya gitu. Nah ini kan karena saya lihat beberapa banyak yang berpikir seperti itu, semuanya pengen diambil sendiri gitu loh. Itu kan iya kan, eranya nggak begitu ya sebenarnya. Era ke depan itu adalah era justru berkolaborasi ya. Entah itu bersifat vertikal maupun horizontal sebenarnya. Karena biar bagaimanapun ketika kita bicara tentang ekosistem, kita bicara tentang kolaborasi, itu sebenarnya win-win dibandingkan kita saling bersaing ya kan. Akhirnya kita keluarin cost yang besar dan kerugian itu akan terjadi pada kita gitu. Oke, harapan Anda gimana sih ke depan nih supaya masyarakat kita ini juga bisa menerima bisnis ini dengan dengan baik gitu loh. Artinya tidak alergi terhadap online misalnya gitu. Kami dari Mogawe menawarkan satu alternatif untuk memberikan penghasilan tambahan buat siapa saja di sini. Sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, sesuai dengan waktu yang mereka punya, sesuai dengan pendapatan yang mereka mau, dan malah sesuai dengan lokasi yang mereka domisili di mana. Soalnya jadi aplikasinya itu Mogawe itu ada di aplikasi, tinggal di-download gitu tinggal di-download, itu dekat tempat-tempatnya di lokasi, tinggal diambil aja, dan itu sangat membantu. Jadi saya harap ini jadi alternatif sharing ekonomi ya. Sekarang kita kenalnya ada aplikasi untuk bisa ojek online segala kayak gitu, tapi kita nawarin sesuatu yang baru. Nggak usah nganterin orang, kita juga bisa making money dari mobile. Bisa dari rumah malah ya? Bisa. Luar biasa. Apalagi sekarang banyak mahasiswa baru lulus yang belum ada kerjaan, bisa dapetin itu ya. Nah kalau Anda apa nih, kalau melihat dari sini masyarakat tuh mesti gimana? Terus tadi kontraktor nggak perlu susah-susah lagi nyari gitu ya, itu price-nya udah jelas, sangat transparan. Gimana nih? Jadi goals kami adalah bagaimana kontraktor kecil menengah itu bisa scale up. Itu yang kami harapan kami, visi kami ke depan adalah itu, membantu kontraktor. Karena itu harapannya adalah
kita bermitra dengan semuanya, semua stakeholder, kita bisa bermitra dengan semua stakeholder, mulai dari prinsipal, kemudian produsen, kemudian dari government, kemudian dari kontraktor. Mari kita kolaborasi. Dengan kolaborasi itu kita bisa saling mendapatkan keuntungan masing-masing. Jadi dan saya percaya dengan kita kolaborasi itu masing-masing dengan mendapatkan untung sisi. Itu ya. Jadi bisa save cost, bisa kalau ya kecil menengah bisa dapat untung lebih, kemudian bisa. Dan mereka untuk menawarkan proyek juga jelas ya harganya berapa, karena itu harganya sudah tertera dengan cukup jelas dibandingkan kalau dia harus cari dari toko ke toko gitu ya. Nah, untuk pemerintah sendiri apa sih harapannya ke depan supaya pemerintah juga regulasinya bisa menunjang dari startup ini termasuk bisnis Anda? Iya, saat ini pemerintah sudah mulai untuk melihat startup dengan adanya Backcraft, kemudian LKPP sudah mulai membuka diri untuk banyak e-commerce, kolaborasi dengan e-commerce cukup bagus. Mungkin prosesnya bisa diperpendek ya, singkat dan dari segi prosedur dan segi waktu. Gimana kolaborasi antara pemerintah dengan private khusus startup itu bisa lebih banyak gitu sih. Oke. Kalau Anda gimana Mas Ambar? harapannya? Mungkin lebih ke pajaknya. Oke. Jadi tadi ya supaya pajak bisa dikurangin gitu ya. Oke, terima kasih nih Mas Erika dan Mas Ambar ya, karena ternyata talk show ini juga membuat masyarakat bisa jadi terinspirasi bagaimana sih menjadi wirausaha ya, karena sebenarnya di Indonesia ini wirausahanya jumlahnya masih terlalu kecil ya, walaupun sudah ada startup ternyata belum sampai 2%, padahal di negara-negara lain itu banyak sekali. Nah, ini mungkin mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.